Goks, gokil ya. Ferrari ya, tepuk tangan dulu dong. Kita memulai episode dengan rumor Ferrari yang sangat panas ya. Yang mana hancur timnya Pak. Aduh. Dirombak semuanya luar dalam anjir. Yes, jadi welcome to Turning Point episode yang ke-7 ya teman-teman ya. Ini episode untuk pengantar race weekend di Jeddah besok. Yang mana nanti kita akan akhiri dengan prediksi seperti biasa. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like dan juga komen di bawah prediksi kalian dan pendapat kalian. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel For Under dan mampir ke channel kita link ada di deskripsi. Oke, ya Ferrari ya. Kita mungkin sebelum bahas Jeddah kita bahas dulu deh rumor-rumor yang sangat hangat ini ya kan. Tiada hari tanpa rumor bertebaran teman-teman ya. Yang mana kayaknya tadi Dim sudah semangat banget nih menjelaskan nih. Silakan Dim saya deh. Gua apa? pasrah. Lu kamera lu nge-freeze tuh. Oh. Untung nge-freeze-nya pas ganteng ya, gak pas ngupil gitu. Kayak Melas. Berkilauan aja. Iya tuh, berkilau lah gitu. Kameraku diem loh. Cowok aja ngapa jadi ada merahnya anjing. Loh. Alah. No. Aduh. Baru mau. Sama kan dengan frame. That's right. Nge-freeze sih, udah kerjain aja tuh. Oke, kembali lagi ya. Mana tadi? Gambar kita hilangin dulu. Malah ininya yang hilang. Malah. Iya malah hilang. Nah, oke. Silakan. Lambe turanya siapa? Nopal tadi katanya. Lo. Nopal apa Dims nih? Gue yang gosip-gosip tuh sama-sama sih. Oh iya, kalau dari gue itu. Kalau dari gue tuh yang gue kaget tuh restriktornya, ya nggak sih Pal? Dikeluarin anjir, maksudnya kayak diganti anjir. Udah diganti loh. Udah diganti ya. Kepala something. Iya kepala itunya. Udah ada penggantinya nggak? Udah ada penggantinya. Bukan aerodinamis. Kalau aerodinamis beda lagi. Aerodinamis juga dikeluarin tapi desainer beda juga. Yang mimpin project SF3 ini. Ah iya. Udah kelar dan keluar baru kemarin habis Bahrain dan katanya link ke McLaren apa kemana gitu. McLaren ya. McLaren. Iya McLaren. McLaren ya. Gitu habis itu racing directornya gue lupa namanya siapa di Lauren Mackie. Katanya diganti Lauren. Iya. Mackie ada S-nya. Lauren Mackie guys. Iya. Tadi Nopal ngomongnya enggak ada S-nya anjir. Ya tadi ada Mackie-nya. Aku baru baca soalnya aku lagi nyari namanya coy. Loading, sorry banget, loading. Mackie yang rambutnya gondrong yang rambut putih itu kan yang terkenal kan. Sering. Iya kan? Di fotonya rambutnya pendek. Enggak, rambut putih mungkin panjang kacamataan sekarang. Ya bener kan? Iya kacamataan ya. Gua kebayang iya. Itu Mackie sering. Mackie sering nongol di apa namanya? Samping Binotto season kemarin. Jadi bentar gue cariin fotonya. Kalian kalau gue tunjukin fotonya pasti kalian kayak oh yang ini gitu. Kemarin waktu di Singapura Pal itu fans. Lu kemarin pas di Singapura juga pasti paham. Siapa namanya? Lauren ya? Lauren Mackie. Dia mau panas-panasin katanya mau ke Alpine nih ya. Yang mana ya Alpine is gonna stay mid for a while guys ya. Gak bakalan naik-naik. Bener nih. Ini orang Sunda ini Rek. Lauren nih Mackie. orang ini nih, tahu kan? Iya, tahu. Nah, ini rambutnya gondrong nih. Yang sekarang udah gondrong. Gitu. Nih yang lebih halus lagi. Katanya diganti kayak kaget anjir kayak. Ya, dia menurut gua penting loh. Kalau dari sudut pandang gua sih sebenarnya nggak ada masalah apa-apa juga sih. Maksudnya kalau memang di satu perusahaan lah istilahnya ya, perusahaan mungkin nggak works, itu nggak apa-apa kalau memang mau diganti atau dirombak lah ya. Mungkin kayak sistemnya mungkin kalau misalnya di negara itu kayak reshuffle gitu kali ya sistemnya. Jadi reshuffle. Jadi ya mungkin yang bisa kita harapkan ya kalau gua sih sebagai tifosi ya nunggu hasilnya aja gimana nanti ke belakangnya, karena sekarang kan kalau ya dengan ada kejadian seperti ini kalau mengharapkan eranya Leclerc bakal juara dunia kayaknya agak susah ya. Karena ya butuh keajaiban dunia kayaknya. Karena proses gitu kan. Karena kayaknya Ferrari ini kayak lagi diproses gila-gilaan gitu. Kayak anggapannya kayak permata yang lagi
Kenteng tau gak sih? Dipoles, seolah di- seolah Kalau- kayak gitu. Gambarannya itu waktu tahun 90-an. John Todd sama Schumacher tahun berapa? 96 kan datangnya. 96 Ya, mau ngerombak 96. dia. Ngerombak Loh, kan? Ya baru juara tahun 2000 guys. Ya. Lama. Wah, siapa Berarti tahu ini ya. Dan Iya, itu sabar apa, aja, sabar mulai aja. itu ya, mulai Empat Italia itu baru. apa, tim-tim Ferrari itu di sisi orang-orang British ya. Nah, Ah. ini sekarang walaupun lagi di shuffle ya, tapi info barunya juga adalah CEO-nya namanya Benedetto Vigna ini katanya ada tension ada tension di Iya. manajemen atas. Jadi kalau dibilang itu Asher di atasnya ada Benedetto sama di atasnya Benedetto ini si John Elkann. Jadi kayak ada gesekan gitu mungkin kira-kira siapa yang mau di kick gitu kan, ada perbedaan pendapat. Ya, semoga Ferrari bisa bisa damai lagi lah karena sekarang Ke arah yang bener, dengan ke arah yang bener. dan ke arah yang benar, dan di awal musim ini kan performanya udah lagi ditanda-tanyain gitu kan. Tanda-tanya kira-kira bisa comeback atau enggak nih. Ferrari gitu. Kalau tensinya stay kayak gini, it's not good for them. Tapi harusnya in the long run bagus lah. Makanya tadi ya percaya proses buat Ferrari. Long term itu ya. Ya, jadi kayaknya kalau memang dibilang ya udah nggak bisa ngomong ya. Maksudnya kejadian seperti ini ya berarti untuk harapan juara dunia ya pastinya tipis banget ya. Semakin tipis lah, semakin kecil banget. Apalagi kompetitornya getol banget, Red Bull yang gila-gilaan ya kan. Dan Mercedes yang kayaknya mungkin udah bakalan cari jalan keluar untuk memperbaiki mobil. Balikin James Allison. Yoi, jadi udah tim-tim lain itu udah prosesnya udah mau kelihatan, sementara Ferrari ngulang dari nol lagi gitu. Kayak misalnya Aston Martin, kita udah ngelihat, udah mau kelihatan nih gitu kan hasilnya. Ferrari kayaknya harus mulai dari nol lagi, dan kalau misalnya hoki bisa nggak sampai turun banget gitu, mungkin masih bisa selamat lah, maksudnya masih bisa di manage dengan cukup baik. Makanya tergantung Fred juga, karena memang nggak bisa dipungkiri ya, suasana kerja itu mungkin nomor satu lah ya, apalagi orang luar negeri itu kan selalu vokal masalah kesehatan mental gitu-gitu kan mereka kan. Mungkin kalau di Indonesia kesehatan mental mungkin orang masih awam ya, tapi kalau di luar negeri itu sangat aware banget orang-orang. Jadi kalau misalnya di luar negeri nih, lu nggak suka sama bos lu misalnya, pasti mereka cabut. Kalau di Indonesia kan nggak bisa, misalnya mau cabut, aduh masih ada cicilan ya, kayak gitu. Padahal sering kan, kalian sering kan ngeliat, gak enakan. sering kan ngeliat di sosmed gitu, terus kayak orang, aduh pingin resign aja gitu, bosnya kayak gini, tapi nggak bisa. Gajian masih manifest Twitter gitu kan. Kalau di luar negeri orang nggak peduli anjir, karena di situ UMR-nya itu semua rata ya, mau kerja apa aja, maksudnya nggak ada yang jelek lah gajinya. Jadi makanya mereka nggak peduli, mereka lebih peduliin kesehatan mentalnya. Jadi kalau misalnya nggak cocok ya udah cabut gitu. Nah makanya kalau sekarang mungkin dengan rombaknya atau masuknya Fred membawa suasana baru, gue nggak tahu gimana gitu ya. Gue nggak tahu yang mengakibatkan tension ini apakah karena Fred atau karena apa, kita juga nggak tahu ya, karena Fred kelihatan opa-opa baik aja gitu, maksudnya bukan yang, mungkin dulu Binotto orangnya kalem kali ya, mungkin Fred lebih tegas kali ya, mungkin. Jadi paling emang ada bedanya. Jadi kayak lu tiba-tiba yang dulunya santuy-santuy aja gitu, nggak salah ya udah nggak apa-apa, gitu. Malah dibelain gitu sama Binotto. Sekarang salah dipukul gitu sama Fred gitu kan. Jadi tatar gitu, kayak lu nggak udah keluar gitu. Ya menurut gue sih bagus yang tipe yang Fred ini gitu daripada Binotto. Yalah, maksudnya bener banget. Iya kan? Iya, mungkin lah. Cuma minusnya ya itu tadi, kita harus ulang dari nol lagi kayak di SPBU gitu ya. Gak apa-apa lah. Pokoknya kita akan lihat, kalau bisa berproses kayak Aston Martin lah. Gue Aston Martin tuh gue demen banget sih perkembangannya. Dari mulai tim yang pink ya kan, sekarang hijau. Tapi membuahkan hasil gitu. Iya, bener sama apa? Trikinya itu juga sih, perubahan itu dilakukan pas season baru berjalan, cuy. Ini trikinya dah. Betul. Harusnya ada di winter gitu kan. Iya. Karena belum padu. Pengen satu-satu gak sih, kayak
kemarin mobilnya, sekarang di awal musim mobilnya udah settle nih top 3 gitu. Mobilnya settle top 3 tinggal ngurusin belakang-belakangnya. Yang mana sih? Tadi kan udah sempat dibilang kan apa bakalan mungkin apa aku sempat bilang bakalan ngurangin kayak moral bla bla bla, tapi harusnya bisa cepat selesai sih. Harusnya bisa cepat selesai dan fokus ke mobil Ferrari. Karena mobil Ferrari yang sekarang ini kalau nggak diupdate nih mungkin malah kejar sama Aston. Mm-mm. Sekarang aja udah kekejar. jelas. Kemarin kan si Sainz kalah kan sama si Alonso. Iya, tapi Betul. itu karena apa namanya? Karena efek itu juga apa? Track Bahrain kan kasar ya. Nah, Aston tuh lebih tahan sih, coy. Nah, itu kan artinya kan Ferrari masih punya kelemahan gitu loh. Di track-track Ya. yang Ya, kasar kayak dan gitu. dan Yang baru degradasi. satu race. Iya, baru Nah, Ya. Memang baru satu race sih. Jadi ya kita memang harus lihat dulu lah ke depannya gimana. Kalau misalnya secara mobil sih gue rasa mentok-mentok Ferrari turun ke 3 lah ya. Paling parah 4 gitu. Maksudnya mentok-mentok lah. Kalau Ya, misalnya ya. hancur banget, gak Iya. diurus. Tapi kalau ngelihat pembalapnya sih kayaknya tetap masih bisa di posisi 3 lah, masih bisa Bisa. fight. carry lah, ke carry lah. Masih ke carry gitu kan. Pembalapnya oke lah gitu, nggak yang jelek banget kan. Jadi harusnya masih bisa. Jadi ya gue nggak tahu ya, Ferrari emang mungkin harusnya ngelakuin perubahan ini lebih cepat mungkin. Ini kayak terlalu lambat banget karena kan ya antara nggak apa-apa karena gini mungkin ya. Karena sekarang masalahnya kontrak pembalapnya juga udah mau habis. Terakhir kan 2025 buat masing-masing. Jadi 2024 ya? Sorry, 2024 terakhir. Ya, 2024. Leclerc Sainz ya? Ya, Leclerc saya 2024. Jadi mungkin kayak bisa ditinjau aja gitu. Cocok nggak sama yang baru? Kalau misalnya nggak cocok kan, at least mereka cuma ada 1 tahun lagi lah gitu. Jadi bisa mulai cari tim lain mungkin gitu. Jadi nggak apa-apa. Ini untungnya momentumnya antara pas nggak pas sih Ferrari ini. Karena tapi ya gimana lagi? Karena kan pembalap itu akan regenerasi ya guys ya. Tapi timnya itu kan akan ada terus gitu. Jadi kalau misalnya di era ini katakanlah gagal, ya udah tunggu era berikutnya. Kayak misalnya William gitu. William kan dulu juga GG kan. Sekarang ya gagal terus. Dia masih nunggu momentumnya dulu. Tapi beda ya kalau William itu kan mereka nggak punya fondasi atau mesin sendiri ya. Kalau misalnya Ferrari itu kan mereka punya mesin sendiri. Jadi pabrik harusnya sendiri. nggak Lah. separah Williams lah, nggak Ya. bakal separah Williams lah gitu. Jadi ya we'll see. Ini menarik sih. Ini fenomena yang bisa dilihat di luar dari balapannya gitu. Ini itu kayak cerita di behind the scene-nya gitu ya. Karena Behind kan the kalian scene-nya. taunya kan balapan, salip-salipan gitu. Ini Nggak Iya gitu deh. dong. Ternyata Nggak gitu doang. ya makanya harus dilihat dari semuanya biar seru, biar menikmati gitu kan F1. Supaya F1 tuh kesannya nggak Betul. apa sih salip-salipan mobil doang, jarang-jarang nyalip Nyalip kayak doang gitu. gitu ya. Nah, jadi kalian bisa Ya, dari situ ikutin aja, Boy. Muter gitu. ya, ikutin dramanya kayak gitu kan. Kayak di MotoGP kan gue yakin juga ada kan pindah-pindah tim lah apalah. Pasti ada juga. Ya, pakai rear wing lah MotoGP-nya Iya, guys ya. MotoGP udah pakai rear tuh, wing. tuh. Rear wingnya iya kemarin di tag di Instagram pakai yang apa? Edit-editannya orang-orang aneh-aneh dah sumpah itu. Kenapa rear wingnya? Rear wing aja. Rek ini, Rek Masalahnya- kan lebih tahu Iya, MotoGP Rex. nih. Kenapa Rek kok bisa ada rear wingnya Rek? Jelas, ini karena ini ya, kalau misalkan peningkatan kalau Formula 1 kan aerodinamis fokus, nah MotoGP juga mulai ke situ juga, mulai ke aerodinamis. Banyak kan kayak dari kayak bagian depan tuh Aprilia ya, kayak front wing banget F1 tuh ya, sampai iya. yang kemarin iya. yang kemarin anget Yamaha Yamaha. ya. Itu rear wingnya ya kelihatan banget ya. Bagian belakang itu kayak gak cocok menurut gue, tapi ya si pembalapnya aja bilang gitu. Kayaknya gue juga gak tahu ini bakal dipakai atau enggak ya, karena tidak estetik gitu ya. Ya gimana ya orang kata gue aja viewer- liatnya gitu. Kata viewer gue ada pembalap yang kena dirty air terus melintir gitu. Iya kan Rek? Iya kayak gitu, dan kayaknya ini berdampak juga sih kalau misalkan ini terus berlanjut ya, kayak misalkan tim Yamaha pasang kayak rear wing Formula 1 dipakai di balapan. Rear wingnya Nggak paham bisa lagi ada gua. di RS-nya Cok. Kayaknya gitu. Cuman gak kelihatan ya Terbang waktu itu, di testing. Nah ini lama-lama motor bisa terbang asli, jumping Nggak, tapi- terus gitu ya. Tapi gue ngomongin aero nih ya. Tadi pas gue live stream juga udah ngobrol-ngobrol sama viewer. Kalau misalnya memang sekarang itu F1 kayaknya bukan perang mesin lagi deh. Kayaknya lebih perang Nah, aero, itu. perang
Betul. Ya aero lah Karena ya, aero. ground effect itu emang whole downforce tuh dari body semua. Udah nggak kayak dulu lagi. Yes. Perlu bener-bener body yang bagus. Aston tuh mesinnya pelan anjir. Aston tuh kemarin Iya. di circuit Mercedes, cuman mesin Ya Aston kan Mercedes. pakai mesin Mercedes. Iya. pelan, dia cuma 320 Iya. tapi ya braking zone-nya nikungnya kenceng. Terus Performance-nya degradasi bagus. tire-nya bagus. Degradasi bannya bagus. Nah, Meskipun degradasi Jadi ban juga itu bingung. karena apa? Karena cooling braking-nya, terus Nah, itu angin-anginnya. Itu semua ngefek ya. Mungkin kita nggak terlalu yang paham secara teknisnya ya, tapi pokoknya ribet banget anjir F1 itu. Kasarannya makin semakin ramping mobilnya, semakin gampang dilewatin angin, semakin kenceng gitu lah. Kayak Red Bull lah. Red Bull kan paling Tapi bukan berarti harus iya. ngelewatin, bukan berarti juga cuma ngelewatin angin ya, tapi gimana caranya anginnya tuh bisa buat mobilnya tuh napak gitu kan, makanya namanya downforce kan. nempel Ya. aspal. Makanya namanya downforce. Kalau misalnya nggak ada downforce mobilnya terbang guys gitu kan, kayak pesawat. Nah, itu. Jadi kayak Mark Webber. Betul, di Valencia anjir, jadi di luar nalar. makanya F1 tuh kompleks banget dan kalau dulu kan mungkin digadang-gadang kayak misalnya nanti bakalan sama nih kayak sama Formula E karena semakin kesini semakin elektrik juga kan. Nah itu mungkin bedanya, yang membedakan tuh di situ aeronya juga sih. Kalau kalian lihat mobil Formula E itu kan aeronya kan mereka bentuknya runcing-runcing, simple. Sama semua. Benar. Kalau di F1 tuh kompleks banget teman-teman. Aeronya terus kayak cooling breaknya dan Setiap tim beda. Ya. Setiap tim beda. Jadi pasti akan beda. Walaupun memang nanti rencananya kan juga zero emission juga di tahun 2026. Yang mana kayaknya juga bakalan mendekati Formula E kayaknya ya. Jadi lebih ke banyak elektrik komponennya gitu yang pasti. Semoga enggak. Ini menarik tuh, sih. ini sih F1 pakai bensin yang apa namanya? Yang dipakai Vettel musim lalu waktu nyobain mobilnya. Yang William. Iya. Jadi F1 bisa kembali ke mesin 10 V12 gitu kan, pakai bensin itu tuh. Tapi kalau balik ke mesin mesin yang berisi kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya itu polusi suara juga kayaknya. Ya, mereka Honor yang pengen itu. Kayak. Tapi kan Formula 1 harus. Kalau pecinta F1 sejati gue yakin sih bakalan seneng kalau misalnya balik. Cuma kan nggak mungkin untuk alam kan nggak bagus gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin ke arah sana. Yoi, bukan alam. Oke. Ya, sama-sama alam sih ya. Ya itulah. Jadi menarik ya kita jadi dari bahas Ferrari jadi bahas alam anjir. Jadi kemarin orang-orang Ferrari juga pergi ke McLaren ya, rumornya pergi ke McLaren loh. Ada yang pergi juga tuh ya ngomongnya, hilang ya. Bener, makanya pergi perginya. Jadi POV fans Ferrari mau ke McLaren, jadi kita lihat aja karena mereka bener-bener apakah cocok juga ke McLaren, dan McLaren juga sepertinya kayak desperate juga ya untuk melakukan perubahan juga. Mereka kan mobilnya hancur banget juga masih. Jadi semua tim melakukan perubahan, kayaknya yang masih di atas awan tuh cuma Red Bull sekarang ya. Sama Aston Martin lah udah mulai menyusul lah ya. Kalau dari round 1 ya, ini kita belum lihat yang lain ya. Jadi Red Bull lah yang udah pasti kenceng karena kalian udah lihat sendiri kan leak dari radionya kemarin yang harus melanin tuh. Gila sih itu. Gap tuh Leclerc sekian. Targetnya segini ya, jangan lebih kenceng. Anjir sampai kayak gitu loh. Itu cukup. Gila itu. Berarti mobilnya masih sekenceng apa gitu loh. Iya. Itu bukan alasan apa untuk menyimpan mesin deh. Itu emang alasannya supaya nggak terlalu kelihatan kenceng banget. Soalnya kalau kelihatan kenceng banget pasti kan bakal dilapor-laporin tuh. Jelas dong. Enggak kayak Mercedes 2014 gitu kan. Lu kan pace-nya mereka 2 detik lebih kenceng daripada P3 ke belakang. Jadi wah, jangan sampai dibacotin lagi nih sama fans Mercedes ya. Sampai Mercedes minta maaf loh kemarin. Kalau kalian fans Mercedes harusnya tahu. Iya. Mercedes ngepost banyak meme-nya anjir. What? Mobilnya mid guys, ngapain minta maaf ya? Fix your car gitu kan. Mobilnya Ceko nggak apa-apa, mobil Anda yang rusak. Ya kan bagus lah, minta maaf ke fans lah, kita gagal. Bedain sama Ferrari gitu, nggak ada minta maaf. Ngajar.
Kalau Ferrari mentalnya udah kuat, terbukti sejak 2008 ya. Tapi Masih setia. gue kemarin menemukan artikel juga bahwa si Horner juga bilang kalau satu season ini kayaknya dimenangin sama Red Bull semua, bilang gitu anjir. Horner lah yang bilang. Kemarin gue dengernya yang pertama George Russell bilang ya udahlah pembalapnya. Ini tim prinsipalnya Sok yang bilang itu. Ya, emang bisa Jadi, asalkan ya. nggak meledak-ledak, asalkan reliability-nya bagus, Kelihatan bisa sih. sih, Pak. Bisa banget. Ya, let's see udah. ya. Potensinya besar malahan. Red Bull kita lihat lah apakah akan happy ending karena tahun lalu Ferrari juga gini. Jadi tapi beda ya, beda. Ferrari Iya. kan Red Bull kan bukan Ferrari ya. Jadi Betul. Ya, This year is our year. Bener mereka mah. kemungkinan tuh ya, Ya. kalau ngelihat dari testing terus balapan pertama sama tanggapan driver, kayaknya ya ini kemungkinan besar ya, prediksiku musim ini ya perulangan 2014-2015 sih kayaknya. Kalau ngelihat awal kemarin. Kayak Mercy gitu. Iya, bisa gitu kan. Oh, dominasinya gitu ya. Oh ya. Waktu itu kan Mercy sebenarnya bisa menang, cuma somehow ada 1-2 tim ya, Ricciardo dapat race win gitu kan. Yang mana oke lah, plus Mercy waktu itu Alpha drivernya 2 gitu kan. Iya. Sekarang Alphanya 1 nih, Red Bull nih. Iya, Jadi bedanya itu. Itu bedanya di situ, kayaknya Verstappen minimum ya kalau nggak ada yang aneh-aneh 10 balapan menang bisa. Iya. Kemarin berapa? Season kemarin berapa? 15. 15 15. Tuh. 15. Ya, tahun ini nggak mungkin 10 lah, Pal. Lebih anjir. Minimal, I said minimal. Oh iya, minimal ya. Iya benar. Ya. Bisa lebih sih. Kan 2020 aja Lewis pun menang berapa? 8 9 I think. Ya kan, ada surprise win, ada bla bla bla. Ya. Kita nggak tahu tuh, tapi kalau dibilang Verstappen dengan kendaraan musim ini minimum 10 lah harusnya. Ini nggak usah jauh-jauh sih, nggak usah 2014 deh. Ini udah kayak 2020 kemarin anjir. Udah kayak Bottas sama Lewis. Udah persis banget. Persis banget udah. Secara pace ya. Perez tuh Bottas, Lewis tuh Max. Udah mirip dah. Gapnya mereka di depan berdua, tapi antara Lewis sama Bottas kan juga lumayan jauh tuh. Tapi tetap di depan berdua gitu. Jadi udah persis banget. Ini udah mereka bakalan dominasi kayak tahun 2020-nya Mercedes. Sepertinya ya kalau Mercedes rasakan. Iya, rasakan. Kalian akan merasakan apa yang fans Red Bull rasakan ya. Iya. Fans Beberapa Red tahun Bull yang lalu. rasakan sih. Fans selain Mercedes rasakan. Iya, semuanya. Lihat tapi harus bottoming out. I will coming after you. I have the sprint out. Perez said the car is look like shit. Gitu lah pokoknya. No, he hasn't. Speak to my driver. Penonton Netflix GTA. GTA. Oke lah, jadi rumor lagi terakhir nih sebelum kita bahas jeda nih. Leclerc katanya mau pindah tuh. Wah. Ini sebenarnya pindah atau tuker tambah? Tukeran ya, kayaknya tukeran ya. Iya. Tukerannya baru-baru ini nih, kenapa nih? Gak tau kenapa dia belakangan ada info. Ini kayaknya kalau yang ngomong Ferrari ya bener ya, dia mau ngomong ke langsung tinggi Ferrari, entah ngomong apa kita nggak tahu. Dan katanya sambil ngomong itu rumornya katanya sudah ada bicara sama Mercedes. Rumor doang, gue bacanya gitu, tapi kan kita nggak tahu bener apa enggak ya guys ya. Kan kontraknya juga masih sampai 2024, jadi ya kan masa mau bayar kontrak kayak Ricciardo. Enggak ini. Mungkin enggak nih? Masa Leclerc Russell anjir. Ya paling logis gitu. Masa Leclerc Lewis? Ya masuk akal sih. Ya masuk akal, cuma kalau ngelihat into the future. Masa Lewis Sainz anjir. Iya, tapi itu dia makanya. Nah, itu masuk akal, itu juga masuk akal sih. Russell Leclerc masuk akal, cuma circumstance-nya nggak gini anjir. Iya. Caranya mungkin Lewis pensiun apa gimana, tapi Lewis ke Ferrari anjir nih mestinya kayak lo. Tapi
Tapi Apa jujur nih? gue kepingin sih Little Love lihat apa? lihat Ya, Lewis di aku juga Ferrari pengen. sih. Gue pengen Kira-kira lihat Ya, bakal ya. black people di Sewot Ferrari anjir. sesewot Enggak apa lah, Luis di Ferrari? gue yakin Lewis nggak bakal sewot. Gue yakin dia pasti bakalan santuy karena mindset dia kayaknya kalau misalnya dia memang beneran pindah Ferrari harusnya dia kayak udah kayak Kimi lah, udah kayak Kimi gitu yang udah kayak Oh Vettel iya. juga yang udah santuy gitu. Karena Nah, itu bisa. ya karena dia pindahnya ke tim yang bukan tim paling gede gitu loh. Maksudnya kecuali Hamilton pindahnya ke Red Bull, dia mau mengejar impiannya gitu. Nah, itu mungkin Apaan? dia. Kalau pindahnya ke Ferrari yang masih porak-poranda begini ya harusnya dia punya pikiran ya maksudnya ekspektasinya nggak tinggi lah untuk di Ferrari gitu loh. Oh iya, jelas. Jadi Nikmati dulu aja. iya, jadi kalau menurut gue sih Lewis. mending lu Lewis stay Mercedes Ferrari. deh Wis. Ya jangan Ferrari sumpah. Kalau nggak mendingan langsung pensiun tuh daripada ke Ferrari. Enggak lah, dia pensiunnya kan Iya. dia bilang gue pengen pensiun tuh kayak yang lain. Dia tuh nginget rekannya Nico Rosberg. Dia pensiun waktu juara dunia, Cok. Masa gue pensiunnya gak juara dunia gitu kan. Telat Aduh. masalahnya. Udah keburu Dan kuat yang lawan-lawan yang lain. cuy. Paling beberapa tahun lagi juga bakalan Aduh. ya udahlah anjir. Gue bikin film 2025 kayak si maksimal Luis tuh. Iya. Kayaknya. Udah gak dapet sih kalau In menurut gue. my view. Dia soalnya kayak banyak passion yang pingin dilakuin kan. Dia aja bikin production house anjir, bikin perfilman gitu kan. Mau Dia ikut katanya mau Tom bikin. Cruise di Top Gun, Iya. kalau nggak pensiun nggak bisa itu Luis itu. Iya makanya. Kata dia kan gini, kalau misalnya ada tawaran film lagi dia mau ambil. Dulu kan dia nggak ambil soalnya lagi fight sama Max Verstappen yang ujung-ujungnya kalah dia. Terus dia nyesel aja. Iya. Tahu gitu Mungkin gue ini ambil aja waktunya. gitu. Lo anjir gue Film gue gak dapet, championship kalah kalah. itu kalau misalnya ada Hamilton anjir itu seru banget sih itu film sih. Iyalah, Jelas. langsung rame nonton. Seram ya. Oke lah Ah, kita iya. bahas jeda guys ya. Jeda besok Minggu ya kan jam 12 malam by the way ya. Subuh Aduh. waktu Indonesia bagian barat. Gadang Jadi lu. pastikan kalian nggak ngantuk, pastikan kalian kopi ya, siapin kopi, siapin cemilan jam 12 malam. Kualinya juga jam 12 malam bos. Jadi Yoi. tenang aja. Iya, Siap-siap. buat jam kalian- tidur rusak. Buat kalian nih, jangan lupa guys ya, upacara hari Senin ada setiap minggu. Saudi Arabian Grand Prix hanya ada minggu besok guys. Jadi Betul. Iya. guys ya nggak apa-apa. Bisa trap, Betul. disuruh berdiri di lapangan nggak apa-apa guys ya. Demi Betul. Ditanya Nopal kenapa yang nonton bilang. F1. Nopal Nopal ya. yang Ini bilang. masalahnya ntar Nopal yang bilang. Nopal. diomongin sama orang tuanya nih katanya turning point gini boleh nih anjir Nopal nih anjir. Oh iya bahaya juga ya. Waduh Jangan kurang tuh. asem Wah, ini. nggak bener nih, nggak bener nih. Nah, kalau percaya itu ya, Anda aduh. Kalau percaya itu ada something wrong guys ya. Kayak lebih wrong dari Ferrari guys. Pembelaan gak Ya, bisa, Beb. gak Loh, bisa. beneran. Gagal. Wah. Iya. Ada Anda itu Gak, lebih wrong daripada Pokoknya Nopal guys ya, Nopal. Bad influence guys, bad influence Betul, for betul. kids. Ada berita 4 influencer yoi. Nyuruh Aduh. bolos. Enggak, cuma satu. Enggak Cuma 4, satu cuma ya, satu. Nopal doang guys ya. Kita gak Ya, ikut-ikutan saya nih. membantah. Aku cuma Saya membantah. mengingatkan, menghimbau guys ya. Upacara setiap hari Senin itu ada setiap hari Senin guys. Oh iya benar. Saudi Arabian Grand Prix besok doang. Jadi Iya. you do guys, you do. Tapi iya, tapi gue pernah ngelakuin itu pas zaman sekolah dulu. Sepet banget mata sekolah anjir. Aku sih gak pernah ya. Aku gak Ya pernah. enggak, dihimbau untuk fans McLaren gak usah nonton ya. Ya, Aduh. Kalau fans Red Bull, fans Ferrari, Mercedes boleh lah. Red Masih Bull kayaknya bangun jam 1 aja deh. Lihat podium. iya ngeliat Iya, podiumnya aja, lihat podiumnya aja. Bener. Fans Bentar. Aston mungkin Fans nonton harus Aston, ya. nonton gak apa-apa. Fans McLaren udah gak usah tidur ya. Gak usah ya. Siap. Yang oren-oren nih. Alfa Tauri, William, McLaren dah boleh absen gak nonton yang kali ini boleh. Boleh. Sisanya wajib Ya, kalau nonton. fans Red Bull datangnya jam 1 gitu kan cuma nikmatin podium kok. Fansnya Ferrari kayaknya gimana fans Ferrari? Ferrari nggak apa-apa. Kan Ferrari masih Nggak penasaran, masih tanda tanya. Orang masih bakalan bapuk lagi nggak atau kemarin cuma apes aja gitu kan. Masih tanda tanya. Sama- Masih tanya. Betul. Iya, sama kalau kita ya gimana kerjaan kita anjir. Harus nonton. Iya. Harus nonton anjir. Mau Buat yang menang dukung mana harus nonton. Ferrari.
Kalau Buat yang gua dukung Ferrari. ya kalau gua kan udah nggak tidur. sekolah, bebas. Boleh ya kan? Oh. Boleh Iya, nonton. untungnya kuliah gue minggu depan tuh online. Gak tau kenapa setiap press week tuh kuliah gue online anjir, gila. Keren banget dan memihak gitu loh. Di luar nalar anjir. Jadi Itu Saudi yang ngurusin Arabia. jadwal nih. Itu ngelihat jadwal F1 dulu. Ini Gue tau Dims kelas ini nih, tapi kayaknya gak ada yang tahu sih gue kuliah di situ sih, aman jadinya. Wow. yang tahu orang dalam doang. Iya. Nggak bisa. Oke lah, jeda ya. Sebelum panjang lebar, mungkin bahas tim yang bakalan bapuk, bakalan kenceng. Kayaknya di jeda. Wah, Tahun lalu iya. yang Paul Perez, jadi kayaknya nggak menutup kemungkinan melihat performa kemarin jelas Red Bull yang bakalan bisa meraih pole lagi. 90% menurut gua. Ferrari 50% bisa pole. Jadi let's see. 50 dari berapa persen anjir? 50-50 sama Red Bull apa gimana Pak ini maksudnya? 50-50 sama Red Bull. Sama tim Kalau lain. misalnya hoki gitu kan, siapa tahu mistakes Oh iya. dikit Red Bull lah, Ferrari yang dapat. Oh sama itu. Kan power kalau lulusan mulu kan. Iya. Jadi Ya, mobilnya Ferrari kan powernya lumayan tuh, kenceng tuh lurusannya. tapi enggak, maksudnya tapi kan lebih awet siapa tahu kan ya Ya. besok ya. Masalahnya kualinya Ferrari tuh jago di kuali, karena kan reliability-nya kan nggak kepake, orang kuali cuma berapa kali puteran gitu kan. Kan beda. Nah, lah itu dia race. guys. Saran lagi buat tifosi nonton dari Sabtu aja. Nah, ya. Benar. Ya boleh dah, boleh. Balapannya gak pasti ya. Iya. Bapuk kan, enggaknya ya. Kalau kuali nonton nggak apa-apa, seneng. Nah, kalau nonton hasil balapan nonton di gua aja, channel gua. Biar nggak nyesek-nyesek amat gitu. Jangan. Highlight saja. James bahasnya tifosi guys, jangan guys. Kemarin tuh kayak ini Bang Dips nih mentang-mentang tifosi Ferrari udah begini masih dibelain aja lah, gimana kan gue bilang dia memang gini tapi Ferrari masih bisa lebih baik lah. Gue kan bikin positif ya, cuma mereka mikirnya tuh gue masih belain Ferrari gitu ya, gimana kan semua tim pasti lebih baik cuy. Nggak semua tim tuh pasti bisa lebih baik, nggak semuanya yang porak-poranda itu selalu porak-poranda gitu, meskipun yang dulu begitu ya, cuman yang tahun ini enggak lah gitu loh. Baik tuh Ferrari. Ya menurut kalian lah, tulis pendapat kalian gimana Ferrari ya. Karena ini baru Siapa round yang kedua. absen? Gue juga penasaran Ferrari besok gimana performanya gitu. Gue aja gak excited. Udah lemes. Gue dari satu gue nggak expect Ferrari bakalan podium. Maksudnya bakalan menang. Ya. Yang penting finish. P2 Iya, nggak finish, ya benar. finish. Ya benar. Kita seneng. ekspektasinya dari harus menang ke finish doang gitu anjir. Karena kemarin nggak finish gitu loh. Nggak finish kan. Iya, Betul. jadi ya nggak apa-apa lah kan. Kita udah tahu semua tadi kenapa ekspektasi tifosi itu harus diturunin. Itu karena alasannya tadi udah dijabarkan di depan kan. Jadi jangan kalau sampai ekspektasinya iya. nggak diturunin nanti kayak tahun lalu guys. Jadi udah pada Betul. belajar nih, Mike udah belajar. Loh, masalahnya tahun lalu itu dikasih trailernya bagus duluan gitu di round 1. Nah, ini kan round 1-nya bapuk gitu. Jadi oh ya udah gitu. Oh ya Enak udah. gitu loh. Mending sakit-sakit di awal tahu-tahunya gitu. Mending tahu di awal gitu, sakit di awal. Oh ya udah, kita nggak terlalu tinggi nih gitu kan. Iya. Jadi Kemarin menang. kemarin 1-2 gitu kan tahun kemarin di Bahrain. Iya. This is it boys gitu kan. Anjir buru juga. Wow. Jadi ya udahlah. Aduh. Ya udahlah. Fans Red Bull kalian bisa pesta lah ya, langsung. Bisa langsung pesta lah kayaknya, boleh lah. Pesta. Ya. Pesta Red Bull. Pesta sebelumnya sih enggak apa-apa, ikhlas kok. Iya, Balapan aja lu bilang Max Verstappen 3 kali WDC, gua iyain. Boleh. Gak apa-apa dah. Hat-trick. Karena ya gimana, emang pantas anjir, gimana dong? Iya, emang pantas anjir, gimana? Dia kalau menurut gua dia harus 5 kali lah. 5 kali minimal, Iya. karena supaya nyalip Vettel kan. Nyalip Vettel. Gak boleh 4 kali aja gak boleh. Nggak ikhlas dia. Gak ikhlas banget. Gak boleh nyari Vettel guys. Tidak boleh. 4 tuh. 4 Vettel tuh. Maksimal 4. Gak. Gua dukung deh Max Verstappen untuk 5 kali ya atau lebih. 2024 pilih nomor 1 Verstappen. Kalau bisa 7 sekalian biar ada triple world
champion yang 7 kali. Kan? 8 lah Wow. tanggung lah. biar Nggak, bisa jangan itu ada lah. 8. Tiga konstruktor berbeda. Pendukung Jangan. Michael Schumacher protes sih ini. Wah. Nggak, jangan. 8 bahaya. lah, rela gak ya kalau max 8 ya gue ya? Nah ini. Salah ini. Si mager itu doang sih, mager dominasinya doang sih paling. Mager Iya, boringnya iya. doang paling. Iya. Sebenarnya jujur nggak apa-apa, asalkan 2010 atau 2012 itu circumstances-nya kayak gitu nggak apa-apa Iya, tuh. fight-nya keras Oh iya semua iya gitu. iya. Ya. Nah, Nggak itu. apa-apa. Atau 2016 deh, yang paling dekat Iya. nggak apa-apa. Betul. 2021. Tapi kalau kayak tahun lalu ya 8 Betul, kali ampas bos, 4 tahu itu. tahun. Kan dia Berapa sudah tahun lagi? punya anak, yang Topenya. juara masih Verstappen guys. Anjir 10 kali itu kalau gitu anjir. Jik. Nah, itu dia udah juara sejak bapak kuliah loh. Itu udah juara semenjak Bapak belum ketemu mamamu loh. Kita bahas jeda malah bahasnya begini lagi. Ya lah ya, jadi kurang jeda pokoknya paling Paul Red Bull ya. Kayaknya prediksinya juga gak usah terlalu jauh gitu kan. Paulnya kalau nggak Red Bull Ferrari. Gua sih berharap besok Paulnya Aston ya. Oh agak susah. Minimal P2 lah. Minimal Tapi P2 lah. Ya jadi mungkin langsung prediksi aja ya. Karena nggak terlalu banyak juga ya. Gila, episode tahun ini tuh santai ya, nggak kita lalu kita karena tahun ini tuh So far, karena tahun ini kita cuma taunya ya udah Red Bull gitu yang kenceng. So far ya. udah kelihatan dari babak pertama cuy, susah kayak midfieldnya itu masih belum ada kayak spicy. Misal nih beberapa tahun lalu kan Aston Martin, neneknya Aston Martin si Racing Pink gitu kan, ngopi Mercedes guys. Jadi di awal musim kayak Mercedes 1,5 guys gitu kan. Jadi kayak ada drama-dramanya. Nah, sekarang Aston paling di Green Bull udah dari tahun lalu guys gitu kan. Jadi kayak ya udah bahas paling Red Bull. Terus Ferrari mau dibahas lagi, ada apa namanya? Tadi udah. Tadi Iya, drama di luar balap malah. drama doang. Nah, Mercedes apa lagi sini kalian? Ini aku sedikit sympathize sama fans Mercedes, tapi aku nggak sympathize sama yang yang militan ya. Kalian kalau militan lihat tahun ini guys. Ultras. Verstappen ya, ultrasnya nih. Aku sebenarnya tahun ini kalau di depan Verstappen udah kayak gitu, win midfieldnya nih. Kira-kira siapa yang bisa ngejar Mercedes? Karena Mercedes sekarang tindak guys ya. Seperti yang dikatakan Toto, everyone kayak circle Mike. Ya, everyone has target on their back. Yang paling deket kayaknya sih Alfa Romeo. McLaren jauh di belakang. Williams McLaren deket sama belakang. Deket sama Verstappen ya itu. Orange is the new Williams sekarang. Sama yang belakang deket ya. Ya, Williams promising, cuma masih belum bisa apa ya, kalau dibilang tuh midfield P10 bukan midfield P6. Midfield P6 itu ya Alpine, Alfa Romeo gitu kan. Only enough for point kalau Williams kayaknya masih. Ya, poin 1-2. Yang jelas besok yang menjadi sorotan ya, itu kalian bisa pantau aja para rookie, karena tahun lalu seperti yang kalian tahu Mick Schumacher membelah diri ya di situ seperti Amuba. Jadi kalian bisa pantau nih rookie ini bakalan melakukan mistakes yang sama nggak? Harusnya mereka belajar dari kesalahan Mick Schumacher. Logan ya. Dan ada Logan, ada si Blue Screen kayak Nopal, dan ada satu lagi Blue Screen. Nick De Vries ya. Iya. Jadi Arek let's see mereka gimana nge-pushnya, karena kan kita bisa lihat dulu nanti di praktis kayak gimana. Karena sekali lagi ini track yang cukup menantang, tembok di mana-mana gitu kan. Hampir mirip Monaco, bedanya ini Monaco versi high speed kalau menurut gue ya. Iya. Jadi kalau Monaco itu lebih pelan gitu. Ini lebih kenceng-kenceng gitu kan. Jadi walaupun temboknya ya FYI juga musim ini temboknya udah dimundurin guys. Jadi dijauhin ya. Timelinenya itu sebenarnya musim lalu mau dimundurin, tapi karena di musim 2021 itu Jeddah adalah penultimate round, jadi ronde kedua sebelum terakhir. Terus di 2022
Seri mereka kedua. seri Awal. kedua, jadi time frame-nya itu nggak cukup katanya gitu ya, time frame-nya Iya. nggak cukup. Tapi Baru sempet ini adalah sekarang. hal yang positif buat FIA karena mereka dengerin feedback daripada pembalap gitu kan. Kayak Oh ini iya. sangat bahaya nih bla 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 bla, terus akhirnya dimundurin. Kalian bisa lihat kalau nggak salah di websitenya Saudi GP atau sirkuit Jeddah Corniche itu, kalian mungkin bisa lihat ada beberapa fotonya yang dimundurin ya. Yang aku lihat sih dari podcastnya Matty WTF, bukan WTF sih, Matty P1. Matt P1. Ya, P1, Matty P1 itu setelah hairpin ya, setelah apa parabolika. Sama itu straight sebelum tikungan terakhir. Ya, Apex kirinya jauh banget. jadi at least pembalap ada visibility lah. Katanya itu kalau misal ada mobil berhenti ya dan mereka telat ngelihat yellow flag, bahaya gitu kan. Dan setelah dimundurin kelihatan sih dari fotonya, visibility-nya kelihatan banget. And ya semoga lebih aman buat para pembalap ya, mengurangi kejadian pembelahan diri. Yes. Sama kalian juga Itulah. bisa Amuba. perhatikan apakah nanti bakal ada rudal yang nyasar lagi kayak kemarin ya. Itu juga bisa Oh, jadi. amit-amit enggak ya kayaknya harusnya ya. Aman sejauh ini, boy. Wah, kemarin Sebenarnya mau ngomong horor. Gak masuk, ngomong cuma tahan aja. gak masuk di Netflix loh itu. Gue penasaran nih, masuk Netflix ya enggak itu. Ya bahaya kayaknya kalau Jangan. masuk di Netflix ya. Jangan ya. Yang nonton orang US, jangan, bahaya itu. Iya. Bahaya, jangan masukin. Makanya Nanti bisa kembali guys. Oke, horor juga. untuk menutup seperti biasa prediksi lah ya. Silakan dari Bapak Arsanda. Oke. Alonso nih. Lah gua dilema beda ini tracknya fast corner. Prediksinya Aston kita Martin tambahin, nggak begitu bagus. kita tambahin Paul siapa lah? Paul Matu, Verstappen. Loh, Susah gua ini ya udah Red nggak Bull. apa-apa. Verstappen boleh. Red Bull Oke. kepalang bagus ya, udah kelihatan dari Bahrain. Iya. Oke, langsung tiganya aja. Gua agak pesimis ya sekali lagi buat Aston Martin, tapi Alonso 3, duanya Agak pesimis Alonso P3. Naon, Reg. 2 itu paling gua dukung Russell deh, Russell. Satunya Verstappen ya. What is he smoking? What are you smoking? Ya, What? agak Russell P2. Let him cook, Iya. let him. Let ya, Let him kita cook. lihat. him cook. Ini gua masih penasaran soalnya. Oke, Maulana Dimas. Guys, aya nu buktikeun ya Rek ya, Alonso kenceng Rek. Nya sok lah. Dar Kenapa jadi, Tokang. kenapa jadi Sunda? Taruh subtitle. Ntar gue ngomong bahasa Jawa sama Nopal lu bingung lu. Gue juga ngerti. Gue ngerti juga. Lagu aja. Nah, ngomong Jawanya kromo inggil. Ngerti gak lu? Jangan dong. Regi perlu Udah, download Dim. subtitle dulu. 3 Iya. kita 3 ya. 3 gue dukung Ferrari ya. Aston Martin, Alonso 3. Dukung Ferrari, Alonso 3. Keduanya Awas Russell kayak jadi udah ada di otaknya Russell kan. keduanya Leclerc, satunya Verstappen. Wow. Oke. Sergio Nopal. Perez ini underrated guys ya. I mean logis sih taruh si SGP P1, cuma Verstappen lagi on fire guys. Kalau misal Verstappen kemarin lagi on fire, aku berani taruh SGP P1. Mungkin SGP bisa pole, Sergio Perez bisa pole, but P1-nya di akhir, ya aku mulai dari P1 aja lah ya. Si Verstappen, P2-nya Sergio, P3-nya Leclerc. Leclerc 2 lah, Pak. Aston, Iya. mana Aston? Berdasarkan data nih, Aston mana Aston? Gue ada aja, Aston itu Dia nyariin. kenceng di tikungan guys, entry dan beberapa corner exit. Sementara di lulusan mereka aja gak bisa. Draggy banget ya. Mercedes Ya, guys, betul. ada Mercedes gitu kan. Nah, Ferrari ini di lulusan kemarin ngacir banget gitu kan, Ya. dibanding sama Red Bull. Jadi ya of course harusnya 1, 2, 3 nya gitulah. Dan kemarin di Bahrain hampir gitu kan, si Perez 2, Leclerc 3, tapi ya Leclerc Sebelum Koslet.
kelar gitu kan konslet. Yang sebenarnya menarik ini kira-kira P5 atau P6 sih karena itu masih random banget ya. Mungkin bisa Carlos Sainz karena Carlos Sainz di awal musim selalu nggak apa namanya nggak panas, telat panas lah at least. Iya bisa Haas, bisa Alfa. Yes. Alpine juga jangan lupa guys, Alpine diam-diam menghanyutkan kemarin kan. 56 Jadi, Aston 5 lah. second. 5 second. ya bisa juga guys. Sekarang pitfieldnya nih yang Gila ya. 1.5 nih. Mereka tuh nggak mereka semua nih guys nggak ada yang masukin Mercedes kecuali Regi loh. 56 tadi malah bilangnya Alfa Romeo. Mercedes gak ada. Mercedes juga ada dong. Gila. Mercedesnya Mercedes juga Alpine, Mercedes, Alfa kan itu buat papan tengah oke lah. Karena 1-2 Red Bull kan, 3-4 Ya. secara notabene Ferrari, terus belakangnya lagi baru tuh tempat fight. Yang paling atas adalah Aston Martin, terus di bawahnya lagi ada Mercedes, terus Alpine. Asalkan mereka nggak kena hujan penalti lagi kayak kemarin si Ontong itu guys, kurang makan kayak. Terus makan Apakah kurma dia dulu bakal tuh kuman? besok tuh Ocon. Iya bener latihan Rumah itu dulu lah. Susu onta. Susu Oke. onta. Gue ganti prediksi gue. Ya apaan Yang dari prediksi? 1, 2, 3 Leclerc, Verstappen, Alonso. Wow, Cemen. Tuker. Ini bukan jadi prediksi guys. Ini apa namanya? Enggak, kita pakai prediksi yang pertama guys ya. Ya. Sebenarnya enggak, kalau pertama prediksi, yang kedua itu harapan. Awas ini Mike suka gitu ya. Gua Prediksi harapan juga nih. Gua episode yang prediksi Bahrain gue bilang Leclerc Binala. Ternyata beneran, Cok. Enggak Binala, cuma turu ya. DNF. Ini Spinala guys, mending Spinala masih bisa di cover. Iya, masih bisa di cover. Ini enggak DNF. Jadi bahaya. Mending Kayaknya koset lagi. Kayaknya gue harus prediksinya kali ini nggak ngawur gitu ya. Jadi Ya bener-bener aja lah ya. gue taruh P1-nya Leclerc besok ya. P1-nya Leclerc. Woi, polnya siapa Pak? Polnya besok Red Max. Ya. Polnya Max. P1 Leclerc, P2 Max, P3 enggak. Max ngetembok guys. Jadi P2-nya Sainz. Ajay. Besok ditungguin Leclerc guys, cari temboknya. Ya. Ini sampai kejadian besok Leclerc yang nembok. Anjir, ini klip sih besok babi. Biasanya lagi orang berantem tiba-tiba kamera nge-cut gitu guys. Peng, bannya udah gelundung gitu kan. Oke. Red flag. Enggak lah. Jadi 1 Leclerc, 2 Max, 3 kayaknya gue Perez deh. Masih Perez ya, masih aman Perez, deh, ya. masih top 3, masih Perez. aman-aman ya. Oh iya. 4 Sainz, 5 Alonso. 5, 6. 6-7 Mercedes dua-duanya. Wah. Bisa, of course. Bisa. Walaupun dikasih kendaraan Lansor gitu, 8. tapi Lansor 8, ya, 9 masih belum Bottas, 10 Ocon. Nico Kumber. Wah, Ocon gak tuh? McLaren mana? McLaren mancing Pak. mancing ada anjing. Jaga onta. Oke. Iya. Jadi kita lihat ya keakurasian prediksi karena kemarin cukup akurat ya walaupun Spinala sama DRS mungkin gua kurang spesifik gitu ya. Spinala sama DNF gitu ya. Jadi ternyata DNF ya. Kayaknya ngejing ya sekarang. Ya, oh jadi- iya kita lihat ntar. Oh, Jadi- tanya Regi, Ferrari berapa Reg? Ferrari gua tadi gak masuk ya? Gak masuk. Enggak, lu Russell Ferrari kemana Reg? Oh, Max iya. sama lu tadi Aston yang P3-nya komen. Iya. Ferrari mana Reg? Bisa Regina aneh-aneh nih. Tapi bener. Satu top 10, satu Spinala gua tadi kepikirannya. Udah, tapi kita lihat ntar. Sebenarnya Kita lihat DNF. ntar ya. Tapi DNF enggak? Spinala enggak DNF lah. Oh enggak DNF. Sakit ya. Masalahnya ntar bahaya, guys. masalahnya di Jeddah itu kalau Spinala lu pasti DNF sih, orang tembok semua. Nah itu Kalau makanya nggak kita lihat. DNF jadi blue flag baik. Mungkin T1 tuh ya biasanya suka ada baku hantam juga jadi Spinala gitu. Nah ini bahaya nih kalau misalkan duel di tikungan 1. Oh, bahaya. kayak turn 1 Amerika si Sainz sama Iya, Russell. betul. Nah, di Baik. situ masih Dua Red bisa Bull save. besok, itu 2 Red Bull gitu. Seru. Wah, asli. Makanya Wah, kita nantikan nih. Oke, Tikungan nantikan satunya. ya. Hari Selamat. Sabtu jam 12 malam dan hari Senin subuh. Ya. Oh ya, hari Kamis ya. Ya. Hari Kamis jam 7 malam ya Indo Creator League ya.
nantikan ya. Jangan lupa ya, gua udah Aku hantam guys, wah. takut ya, ini tembok-tembok di mana-mana gitu kan. Gua udah Iya gak nih, sabar. aduh. Kayaknya satu musim ini balapan yang bikin gua aman cuma Silverstone kayaknya ya, karena gak ada tembok di situ. lega Ya, lega. ini manusia dong. ini OP guys ya. Ini OP banget di Silverstone, Pak. Sisanya turu kayaknya gua anjir. Jadi ya udahlah, let's see. Oke guys, thank you so much yang udah nonton. Pastikan kalian komen menurut kalian gimana tentang isu yang tadi di awal tentang Ferrari dan juga prediksi kalian untuk jeda besok, dan jangan lupa untuk like videonya. Begadang. Yes, apakah kalian akan nonton apa enggak? Absen coba di bawah. Iya bang, gue nonton. Enggak bang, gue besoknya upacara nopal sesat gitu misalnya, boleh. Terus di komentar. Himbauan. Jadi ya, jangan lupa like, komen, subscribe ke channel Over Under, mampir ke channel kita, dan ya, selamat menikmati guys.